terserah Pak Jimli. Kan dia mempunyai wewenang untuk memutus itu sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh itu. Saya pernah memecat orang, Ketua MK, Pak Akil Mukhtar. Itu dipecat oleh Dewan Etik. Kita berhentikan sebelum proses hukum pidananya berjalan. Sekarang ini serangan-serangan di sosial media ini makin keras. Tidak perlu ditanggapi. Tidak perlu ditanggapi, kita tetap santai, tapi kita terus gerak di bawah. Banyak yang mancing-mancing kita, banyak yang memfitnah, tapi kita tetap santai saja. Nanti angka-angka yang ada di survei, angka-angka yang ada di TPS yang membuktikan. Saya tidak bicara tentang calon presiden saudara Anies dan saudara Muhaimin Iskandar. Saya tidak bicara tentang Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Saya juga tidak bicara tentang Pak Prabowo beserta pasangannya. Tapi saya bicara tentang bagaimana kita menjaga mandat konstitusi, menjaga mandat reformasi dan demokrasi ini. Gini Pak Presiden, kita supaya hiruk-pikuk ini berhenti, supaya people power yang saya khawatirkan nggak terjadi, mendingan Pak Presiden mundurin diri deh, jadi enak gitu loh. Jadi kita juga nggak punya suuzon. Nah, bener nggak? Saya ini rakyat ya, kan jadi saya suuzon terus nih. Dia bantuin si Kaisang sampai kemana nih, bantuin Gibran sampai kemana nih gitu kan? Jadi pertama, apakah Presiden ini cawe-cawenya sampai sekian jauh gitu loh? Saya nggak ngerti juga ya, karena walaupun itu hak beliau, tapi kenapa? Saya perlu tahu. Rakyat mesti tahu kenapa percepatan ini terjadi. Saran saya supaya tidak semakin kita terombang-ambing. Ya, ada dua tadi saya kasih pilihan ya, apakah ganti cawapres, katanya nggak mungkin, ya sudah, berarti yang paling mungkin adalah presiden mengundurkan diri. Kalau dibilang nggak ada aturannya, ya karena memang juga nggak ada pernah presiden ngajuin anaknya jadi cawapres saat dia menjabat kan. Soal PDIP yang bilang dia kecewa karena Bapak sekarang menjauh seperti itu, Pak Pro ke sebelah seperti apa Pak? Saya nggak ingin mengkomentari. Selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dari ancaman-ancaman pembusukan yang sekarang sudah mulai menggerogoti terhadap tubuh negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi gerogotan penyakit itu insya Allah akan kita hadapi dan akan kita bersihkan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Sehingga kita harus bersikap tegas terhadap tindak pidana korupsi, harus tegas dalam penegakan hukum yang semuanya itu nanti akan diabdikan untuk kemakmuran rakyat. Nah, kita tidak ingin virus orde baru, toksin orde baru ya, toxic relationship orde baru ini masuk dalam lingkaran Pak Jokowi. Kami tidak ingin toksin orde baru yang ada di lingkaran pemerintahan Pak Jokowi ini membawa pengaruh buruk terhadap Pak Jokowi. Kami ingin Pak Joko Widodo tetap pada dasarnya orang yang baik, orang yang 10 tahun ini menjalankan proses pemerintahnya dengan kepuasan publik yang baik. Saya mau sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan pemilu itu pertama itu namanya Bahlil Lahadalia. Buka itu di semua media. Dan saya tidak pernah diperintah oleh siapapun. Kalau ide saya itu bagus, silakan diikuti, yang penting secara konstitusional. Tapi kalau tidak, ya jangan dikembangkan, jangan dilakukan. Nah sekarang sudah terjadi, sudah berlalu. Kok masih ada yang bicara bahwa 3 periode itu dari seseorang? Jadi teman-teman, yang salah itu, kalau ada yang salah tentang isu penundaan pemilu, itu salah saya. Kenapa kemudian kita mempersoalkan usia harus jadi cawapres harus 40 tahun? Di mana akal sehat kita? Teman-teman semua harus paham, bangsa ini tidak akan pernah ada
dan kokoh seperti sekarang, tanpa positioning dan peran serta perjuangan generasi muda di bawah 40 tahun. Dan saya ingin mengatakan bahwa yang mampu, yang betul-betul berjiwa besar dan berkeinginan untuk meletakkan fondasi dasar dan jalan tengah untuk anak muda menjadi pemimpin negara, yaitu Bapak calon Presiden Prabowo Subianto. Sudah siap untuk memperjuangkan dalam mencapai kemenangan Pak Prabowo Gibran? Prabowo Gibran? Semua Prabowo Gibran? Bung Karno mengatakan, berikan aku 10 pemuda, maka aku menjadikan dunia. Baru satu pemuda yang dari Solo datang, sudah pusing yang lain. Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Ketika Mas Gibran kemudian keluar dari skema keputusan yang sudah diambil oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan bahkan mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil presiden di luar garis keputusan partai, maka secara konstitusi partai, secara aturan partai, dia telah melakukan pembangkangan. Bahkan rakyat banyak pun telah menilai bahwa Mas Gibran dengan sengaja ingin keluar dan atau bahkan telah keluar dari keanggotaan PDI Perjuangan sendiri. Ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. Kamu bilang, berikanlah 10 pemuda, nanti akan guncang dunia. Ini baru dikasih 1 pemuda, kau sudah terguncang mentalnya. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Program-program yang sudah berjalan sudah membawa Indonesia ke pintu gerbang kemajuan. Tugas kita sekarang melanjutkan dan menyempurnakan tekad kami bersama dengan saudara-saudara untuk maju minta mandat dari rakyat Indonesia karena kita menghadapi titik yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Kita menghadapi titik di mana kita bisa bangkit menuju Indonesia yang hebat. Itu tekad kami, itu perjuangan kami, itu sumpah kami kepada rakyat Indonesia. Saya hanya menyampaikan seluruh jiwa raga kami untuk rakyat Indonesia. Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu, Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan.
Anda jadi wali kota baru 2 tahun, 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Pasti. Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Buktikan aja selama ini bagaimana. Kita bisa lihat karakter orang ketika ada di kekuasaan. Dan kita harus berani tegas. Orang jahat itu kata Nelson Mandela nggak bisa ngurus negara. Karena di kepala mereka itu cuma ada kekuasaan dan kekayaan saja. Kalau Ganjar kan udah teruji. Ya orang kalau belum pernah berkuasa itu gampang ngomongnya. Tapi kalau kamu udah di kekuasaan, karakter Anda teruji. Dan Ganjar teruji. Apalagi saya sama beliau kan sama-sama di DPR juga dulu kan. Jadi itu karakternya teruji gitu. Keluarga juga teruji. Saya kira itu penting. Dan saya tuh sampai bingung. Lah kok saya bilang Pak Jokowi petugas partai, kader. Loh kok saya diomongkan yang namanya katanya terlalu sombong. Itu adalah ADART di partai kita. Saya pun petugas partai. Sekarang kan amburadulnya apa? Ganti pemimpin dirubah dengan enaknya. Bagi saya coba apa ndak pusing ya? Lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Ya kita jujur aja ngomong, kalau Anda mau jadi presiden, wakil presiden. Nah, kalau tanya sama saya, kamu mau jadi politisi, mau jadi apa sih? Ya kalau nggak beres negara ini, ya saya mau jadi presiden. Kan cuma jadi presiden bisa cepat membereskan itu. Coba lihat, kayak di DKI, kok nggak ada Ahok, nggak ada demo. Kalau Ahok nggak nyalon kan nggak ada masalah kemarin. Coba kalau ada Ahok, jadi Ahok itu adalah orang yang tidak boleh di politik. Karena dia membuat bangsa ini tidak bisa bersatu. Itu terbalik-balik. Yang pengen pecahin orang siapa? Kok saya yang dituduh? Ini bagi saya itu aneh gitu loh. Tapi itu fakta. Nah makanya saya tetap ada di PDI Perjuangan. Karena satu-satu partai yang tetap mencalonkan saya di DKI dengan ancaman macam-macam hanya PDI Perjuangan. Katanya, kata Ibu Mega, mau jadi apa bangsa ini? Kalau kamu Pak Ahok yang bisa kerja, yang jujur, tidak boleh mencalonkan diri. Masa orang yang nggak jujur, yang itu mau yang bisa dicalon, katanya mau jadi apa, bisa kerja apa? Makanya saya pribadi ya putuskan ya ikut Ibu Megawati, PDI Perjuangan. Saya lihat cuma dia bisa berani terang-terangan. Kalau di DKI dulu saya sudah mundur, dianggap bikin kacau, bisa bikin demo. Ini sesuatu yang aneh menurut saya gitu loh. Ya, Ibu Mega nggak boleh mundur, harus maju. Mau jadi apa bangsa ini katanya? Kalau kamu ditekan untuk mundur, nah itu yang saya sampaikan. Bilang dihalang-halangi, Anies masih sering bikin acara di sana-sini. Bebas pula. Duh, nggak capek apa ngibulin rakyat mulu, Pak? Nah, yang gue pertanyakan nih, Anies itu kampanye di mana-mana sering naik pesawat jet. Nah, pesawat jet biaya sewanya dari mana, Pak? Atau itu pesawat jetnya siapa, Pak?
Coba jujur deh. Karena setahu gue nih, itu punya bos Anda, Surya Paloh. Anies bicara soal pendidikan. Padahal waktu dia di Jakarta, dia sendiri nggak mampu buat memberikan bangku sekolah yang cukup waktu mimpin di Jakarta. Artinya, dia nggak mampu memberikan bukti kalau omongan dia itu bisa dilaksanakan. Anies bilang, setiap jabatan harus diisi sama orang-orang yang kompeten. Lah, faktanya di Jakarta, beberapa jabatan diisi sama orang-orang dekatnya dia. Nggak kompeten pula. Terus TGUPP, itu yang jumlahnya seabrek-abrek, fungsinya buat apa, Pak? Kok Jakarta makin berantakan sih? Sekali lagi, Anies nggak bisa membuktikan omongannya. Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200.000 lapangan kerja, ternyata cuma omong kosong, alias cuma janji palsu. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya. Milih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Yang nanti anak saya dan anak-anak saya akan ingat itu. Nah, saya tidak mau mengkhianati, menikam pada orang yang dulu sudah bekerja, membantu, dan berjuang bersama. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur
5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan.
umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Itu terserah Pak Jimli, kan dia mempunyai wewenang untuk memutus itu sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh itu. Jadi kalau Pak Jimli memutuskan itu ya silakan, boleh saja. Saya tidak akan ikut campur. Kalau saya sih dulu waktu jadi jadi majelis kehormatan Hakim MK, saya pernah memecat orang ketua MK, Pak Akil Muhtar, itu dipecat oleh Dewan Etik. Saya waktu itu Pak bagaimana itu menyatakan pidananya biar jalan, kasus hukum administrasi pidana jalan, tetapi etiknya sudah jelas bersalah. Kita berhentikan sebelum proses hukum pidananya berjalan, meskipun udah ditahan, tapi orang mengatakan dulu itu kan pidana udah pasti dihukum, masa cuma dihukum? Tidak. Hukuman etik itu dijatuhkan sendiri, hukuman pidana dijatuhkan sendiri. Contohnya Pak Akil Muhtar, Pak Kiralis Akbar kan sudah pernah dilakukan. Jadi bisa memang kewenangannya itu gitu, tanpa harus mengaitkan dengan hukum yang lain. Kalau sekali lagi, kalau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu punya keyakinan harus dianggap itu sebagai pelanggaran etik yang benar. Kalau kita dulu waktu Pak Akil bukan pidananya karena dia OTT, bukan, tapi karena etikanya ketika memimpin, ya kan banyak sekali nampung uang melalui sekretarisnya, itu kan dipanggil sekretarisnya. Lalu ada orang luar yang sama tidak foto-foto di meja dia bersama dia, macam-macam, itu sudah pelanggaran. Jika waktu pidananya lalu dihukum. Sedikit saja kepada teman-teman partai koalisi, teman-teman relawan. Sekarang ini serangan-serangan di sosial media ini makin keras. Tidak perlu ditanggapi. Tidak perlu ditanggapi, kita tetap santai, tapi kita terus gerak di bawah. Jangan terprovokasi, jangan mau dipancing, jangan mau mengeluarkan tenaga untuk hal-hal yang kontraproduktif. Kita tetap turun ke bawah, kita tetap door to door, kita tetap mengadakan pertemuan kecil, pertemuan sedang, pertemuan gede, kita datangi semua. Sabar. Oke. Pokoknya tetap semangat seperti bapaknya ini. Yang penting jangan terprovokasi. Ini banyak yang mancing-mancing kita, banyak yang memfitnah, tapi kita tetap santai saja. Nanti angka-angka yang ada di survei, angka-angka yang ada di TPS yang membuktikan. Sekali lagi jangan terprovokasi, kita tetap tenang. Jangan sampai terpancing sekali lagi. Tadi siang juga sudah muncul di beberapa hoax. Pagi-pagi itu kan saya bagi beras sambil nengokin rumah-rumah
yang saya bedah. Di situ muncul beberapa hoax, sudah diklarifikasi, dan sekali lagi teman-teman jangan terpancing dengan permainan-permainan seperti ini. Sekali lagi kita tetap mengakar ke bawah, tetap bergerak, jangan mau diprovokasi. Sekali lagi Bapak Ibu, ini tetap jaga kekompakan, tetap jaga silaturahmi. Yang penting kita semua tetap kompak sampai 14 Februari nanti. Balik lagi, semua akan concern kita tuh untuk intinya untuk kemajuan Indonesia, mau itu dalam bidang ekonomi, tadi dalam hukum, semua itu pasti kita majukan semua. Mas Kaisang, kan sekarang MK lagi sidang nih ya Mas, masih ada kemungkinan juga untuk ada perubahan antara Capres dan Cawapres sampai tanggal 8 November nanti. Tanggapan dari PSI seperti apa? Ya nggak apa-apa, kita tetap bikin. Ya mau berubah kita tetap. Jadi kalau berubah pun, ada perubahan, tetap bikin? Solid bikin? Iya, kita ada komitmen dengan Pak Prabowo. Ya ini tanya nih, kan warga sini, jangan tanya saya. Tanya ini lah. Nah, Pak Ganjar atau Pak Prabowo? Pak Ganjar atau Pak Prabowo? Prabowo! Boleh itu. Ya ini mungkin karena yang di sini Pak Prabowo semua gitu. Mungkin yang di Pak Ganjar ada di sana. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan jadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI. Ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia?
jika Anies memimpin. Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.